berdasar dari filosofi Kiai Dewantara bahwasanya manusia merdeka itu adalah yang bukan sebebas-bebasnya tetapi yang mandiri alias bersandar pada kekuatan sendiri. Lalu untuk komponen profil pelajar Pancasila yang saya fokuskan di sana ada nalar kritis, mandiri, dan kebinekaan global. Lalu bagaimana untuk mengembangkan kepemimpinan murid, tentunya perlu didukung lingkungan belajar yang menempatkan murid supaya terlibat aktif. Lalu lingkungan belajar yang menumbuhkan daya lenting atau resiliensi siswa atau sikap tangguhnya, dan juga melatih keterampilan murid terkait dengan pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Alasan saya memilih di sini karena dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan akan suara murid, kebutuhan pilihan murid, dan juga kepemilikan murid. Itu untuk menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency, dan juga memberikan pengalaman belajar yang menarik, menantang, dan bermakna. Lalu dari prakarsa perubahan yang saya rumuskan, saya lihat dari aspek aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Untuk aset dari sekolah ini, beberapa murid memiliki prestasi non-akademik di bidang olahraga, dan Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang linear dan memiliki sertifikat pendidik bagi pendidik. Lalu tantangannya di sini pendayagunaan kepemimpinan murid secara merata sesuai dengan profil murid, dan juga tantangannya khususnya di koordinasi ataupun komunikasi yang efektif terhadap seluruh stakeholder. Untuk aksi yaitu pemetaan tugas atau tanggung jawab pada setiap murid dan bagaimana memetakan sumber daya guru sebagai penanggung jawab atau pembimbing, sehingga nanti pembelajaran atau hikmah yang diambil siswa bisa terampil sesuai dengan bakat minatnya, dan siswa juga termotivasi untuk ikut serta baik itu ajang talenta maupun ajang non talenta. Sehingga prakarsa perubahan yang saya gagas di sini adalah bagaimana mendayagunakan bakat murid siswa dari pemetaan profil murid itu yang dikemas dengan program One Student One Show atau One Man One Show. One Show di sini itu bisa dalam bentuk personal branding masing-masing murid, baik itu prestasi maupun non prestasi. Prestasi bisa di akademik maupun non akademik, misalnya peraih medali emas atau peraih medali perak atau juara 1, 2 di ajang kompetisi. Untuk yang non prestasi misalnya aktif kegiatan organisasi, menjadi jajaran kepengurusan kelas, lalu ikut kegiatan pameran atau eksibisi, atau bisa juga konten kreator, dan masih banyak lagi. Jadi di sini tidak mengharuskan siswa untuk berprestasi akademik ataupun non akademik. Siswa ikut serta saja dalam kegiatan ajang non talenta atau yang bukan kompetisi itu sudah menjadi indikator keberhasilan dari program ini. Nah, tentunya ini perlu adanya dukungan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, terutama wali kelas, untuk bisa mengawal profil yang dimiliki oleh murid-murid yang ada di sekolah. Untuk programnya Pak Irwan ini bagus sekali, One Man One Show. Jadi nanti anak itu bisa lebih menggali kemampuannya, kompetensinya itu dia bisa lebih menggali. Oh, aku itu ternyata punya kemampuan ini saja dibanding teman-teman ini, gitu kan, membandingkannya. Berarti dia harus asah itu. Mungkin ada yang pintar menulis cerpen, ada yang pintar menulis berita, nah itu yang diasah. Kayak siapa itu? Retnadi sama satu David. David Jera itu suka nulis. Walaupun mereka juga bisa yang lain, suka band juga ya Pak ya? Yeah. Jadi dia anak band, penulis juga, nggak masalah. Yeah. Kan kesukaan itu nggak bisa cuma satu ya, kita ngatur, oh pokoknya ini nggak boleh yang lain, itu nggak bisa juga. Jadi nggak boleh hanya dia memperlihatkan satu, padahal pengen yang lain juga dipersilahkan saja. Cuma bagi yang belum, kita dorong, kita aktifkan, minimal pengurus kelas, minimal yang kami ngurusi sampah misalnya, seperti itu kelasnya. Itu pendapat saya. Jadi terima kasih. Kalau dari pendapat Bu Dwi bagaimana? Ya, terima kasih Pak Yani. Seperti yang disampaikan Bu Ismi tadi, saya mengapresiasi ya, dengan program ini saya apresiasi dan kami mendukung.
Tapi mungkin ada sedikit masukan dari saya. Mungkin karena setiap siswa yang ada di sini itu kan kedepannya itu ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah mungkin brandingnya itu juga disesuaikan dengan tujuan mereka kemudian. Program Zara itu sebenarnya hanya tinggal melanjutkan yang ada di sekolah. Iya. Di sekolah itu sudah banyak wadah-wadah yang yang olahraga ke sini, yang seni ke sini, terus yang menulis ini ke sini. Tinggal melanjutkan aja. Saya setuju. Sama ini mungkin ngopeni sing burung ketok Pak. Pak Iya, ya itu disalurkan. mungkin baru 50% yang fasilitasi. terlihat Nah. 50% terlihat Kiki udah aktif di sana-sana misalnya. Paling enggak OSIS, pengurus kelas sudah terlihat. Nah, yang belum itu berarti kan 50 separuh lah, separuh anak itu belum ngapa-ngapain. Nah, itu yang harus didorong biar ngapa-ngapain mereka, biar punya satu kelebihan. Terima kasih atas saran dari Bapak Ibu terkait program yang saya gagas. Semoga bisa memberikan dampak kepada murid SMA Negeri 1 Tangerang. Iya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, apa itu yang fiksi itu misalnya mau bikin produk itu boleh nggak apa-apa. Nanti minta dari komite bikin percobaan itu loh. Nanti yang Baik, Bu Anissa. Izinkan saya untuk wawancarai terkait implementasi kepemimpinan murid yang sudah diterapkan di sekolah kepemimpinan atau leadership of school yang ada di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Mungkin nanti Bu Anissa bisa berbagi praktik baik, barangkali bisa saya adopsi, bisa saya terapkan di sekolah saya. Karena di sini dari program guru penggerak saya merumuskan sebuah program yang mana untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya menggagas program one man one show atau one student one show. Maksudnya di sini adalah satu siswa itu punya satu personal branding, entah itu prestasi ataupun non prestasi. Non prestasi ini bisa juga keikutsertaan dia di organisasi kelas atau di organisasi sekolah atau keikutsertaan mereka dalam kegiatan di luar sekolah. Harapannya jiwa-jiwa kepemimpinan tiap-tiap murid itu bisa kita fasilitasi gitu melalui 3 aspek, yaitu aspek voice atau suara,
ada aspek pilihan dan atau choice, dan ada aspek kepemilikan atau ownership. Nah, mungkin Bu Anissa bisa berbagi nih, bagaimana cara mempromosikan suara murid atau pilihan murid atau kepemilikan murid yang mana bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau yang kita kenal dengan istilah student agency. Bagaimana Bu Anissa? Baik, terima kasih Pak Yanu untuk pertanyaannya. Ini sekaligus jadi ilmu baru ya, insight baru buat saya. Karena jujur saya juga baru mendengarkan istilah ini. Ada voice, ada choice, sama ada ownership atau kepemilikan. Mungkin lebih mudahnya kalau saya langsung memberi contoh ya Pak ya. Boleh. Itu. Contohnya yang membedakan SMA Negeri 3 Yogyakarta, terutama dari sisi siswa, dengan siswa-siswi dari sekolah lain, itu lebih ke pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman mengelola event, ya, mengelola acara. Branding SMA 3 sebagai School of Leadership itu tidak lepas dari kegiatan anak-anak yang besar, yang masif, dan juga dikelola oleh anak-anak sendiri. Nah, misal ada salah satu kegiatan yang melibatkan banyak kepanitiaan dari anak-anak, kita ambil saja grand konser ya. Ada konser yang dikelola langsung oleh anak-anak, meskipun juga ada beberapa alumni. Nah, kalau di sini berarti bisa kita lihat dari sisi ownership-nya dulu. SMA 3 memiliki branding sebagai School of Leadership yang pertama, kemudian punya alumni yang kuat, yang mendukung kegiatan anak-anak, gitu ya. Sedangkan banyak sekali kegiatan yang memang kerjasamanya, sponsorship atau yang lain-lainnya itu melibatkan para alumni. Dan alumni SMA Negeri 3 Yogyakarta yang tergabung dalam keluarga besar alumni Padmanaba, itu juga sudah memiliki nama besar, ya. Kepemilikan inilah yang kemudian mendukung anak-anak untuk berani mengelola event yang besar. Kemudian yang kedua, dari sisi choice, anak-anak diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih kepanitiaannya masing-masing. Jadi bukan paksaan, tapi semacam anjuran mungkin ya, anjuran ataupun saran, karena anak-anak itu akan membentuk lingkungan sosial yang berbeda Pak Yanu. Maksudnya begini, anak-anak itu akan mengidentifikasi dirinya, ketika aku masuk Padmanaba, ketika aku masuk SMA 3, berarti aku harus siap berdinamika di sekolah itu. Di sekolah itu banyak event, minimal aku harus satu kali menjadi panitia, berpengalaman sebagai panitia. Nah, kepanitiaan yang akan dia ikuti itu apa? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin anak-anak ada bidang di olahraga, maka dia akan aktif di kegiatan semacam kelas meeting atau kalau di sini Liga Padmanaba. Nah, ya kan? Atau mungkin ada anak-anak yang punya bakat di bidang teater, dia akan ikut pentas besar. Nah, gitu. Jadi, anak-anak mendapatkan pilihan yang seluas-luasnya dan ini nanti juga dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Itu. Kemudian yang ketiga adalah voice, suara. Memang kalau menilik ke belakang banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk zonasi juga ya. Input anak-anak yang masuk SMA 3 itu bermacam-macam, tapi mereka lebih punya vokal, lebih punya power, apalagi yang berasal dari sekolah yang sama sebelumnya. Gitu. Jadi kan kayak ada lingkaran gitu, lingkaran dari SMP 5, kemudian ke SMA 3, kemudian ke UGM nantinya. Nah, kelompok anak-anak ini memiliki vokal, memiliki suara yang lebih besar untuk memberikan pengaruh ke teman-temannya. Bahkan mereka nggak sungkan untuk mengajak anak-anak dari sekolah lain, melupakan identitas yang mereka bawa sebelumnya, kemudian membawa menjadi satu di Padmanaba. Jadi kan antar angkatan kan ya, Padmanaba 82, Padmanaba 81, Padmanaba 80. Gitu. Jadi sebetulnya anak-anak ini sudah memiliki bekal itu, Pak. Tuh, bekal yang dimiliki mereka ini kemudian bersama-sama diolah, bersama-sama dikelola dengan pendampingan guru. Gitu. Guru-guru di SMA Negeri 3 Yogyakarta sendiri itu juga bisa menjadi role model. Artinya, guru-guru tidak hanya sebatas mengajar. Guru-guru ini seperti kalau saya menyebut dibebani kok kayaknya terlalu kasar. Diamanai untuk menjadi pendamping. Dipercayakan untuk mendampingi kegiatan anak-anak tertentu gitu. Mungkin saya sebagai guru agama, saya akan lebih banyak mendampingi kegiatan keagamaan ya, kegiatan keagamaan di sekolah gitu. Tapi mungkin guru-guru yang lain, yang bahasa, yang seni terutama ya kan, guru olahraga yang banyak sekali bisa mendapatkan sampiran atau pengalaman tambahan untuk mendampingi anak-anak
Gitu. Jadi anak-anak dapat role model, dapat contoh, dapat inspirasi dari gurunya, kemudian mereka mengembangkan. Meskipun tidak sedikit juga anak-anak yang memang sudah menunjukkan kemampuan berorganisasi, kemampuan kepemimpinan yang melebihi dari guru, ya kan? Kadang guru ngajar di kelas tidak diperhatikan, tapi ketika memberikan tugas kelompok, temannya yang presentasi, anak-anak ini bisa langsung memperhatikan, oh begini caranya dia menarik perhatian teman-temannya, gitu. Gambarannya kayak gitu Pak Yano. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan contoh untuk saat ini. Ya, baik Bu Anissa, menarik sekali apa yang sudah dilakukan di SMA Negeri 3 Yogyakarta.